Pembalasan istri dikhianati. Bab 20. Bukan sayang, aku hanya ingin kamu belajar ikhlas dengan apa yang sudah pergi. Anggap saja Alvan sebagai bunga yang sudah gugur dan aku kuncup yang baru, jawab Bagas cepat. Dia takut princesnya ini merajuk. Bukannya kuncup suatu saat akan jadi bunga dan bisa layu bahkan gugur. Suatu saat aku akan layu dan menua tapi cintaku tak akan pernah bisa hilang meskipun dimakan usia, ucap Bagas tersenyum dan menggigit gemas pipi bakpao Meli membuat perempuan ini menjerit. Sayang. Sakit, rengek Meli memegang pipinya tapi Bagas hanya terkekeh kecil. Kamu tahu kalau kamu adalah satu-satunya perempuan yang paling aku cintai? Dan kamulah perempuan yang berhasil membuatku menggila semalaman, aku Bagas. Menggila bagaimana? Tanya Meli. Kamu ingat saat pertama kali aku menginap di rumahmu dulu, karena ponselmu tidak diangkat aku sampai mendobrak pintu belakang, ingat Bagas dan diangguki Meli sambil tertawa kecil mengingat betapa konyolnya Bagas sampai mengira dia bunuh diri. Kamu membuatku benar-benar khawatir saat itu karena Alvan membawa Karin ke rumah mamanya, lanjut Bagas. Sejak kapan kamu mencintaiku Om? Goda Meli. Mungkin saja saat kamu masih menjadi istri Alvan, jawab Bagas cepat membuat Meli menutup mulutnya tak percaya. Jadi kamu sudah mengincarku lama? Bisa jadi, jawab Bagas santai. Tapi aku tak bisa menunjukkan rasa itu saat kamu masih bersama Alvan, tanpa aku sangka dan kuduga Tuhan itu sangat baik, dia memisahkanmu dengan Alvan dengan cara yang tak terduga hingga aku bisa masuk dalam kehidupanmu dan saat ini kau mengandung anakku hingga kau tak akan bisa lari dariku, ucap Bagas. Sayang, aku tak akan pernah pergi jika kau bisa menjagaku dengan baik. Aku tak akan pernah lari karena aku berdiri di tempat yang sama yaitu di sebelahmu jadi jangan khawatir, ujar Meli memeluk pinggang Bagas. Mungkin sebagian orang mengira kita ini pasangan tak berperasaan karena menikah di balik kesulitan Alvan tapi itulah cinta, perasaan cinta tak bisa dibohongi, aku nyaman di dekatmu dan aku merasa aman menjadi istrimu. Aku harap kita bisa menua sampai ajal menjemput kita sayang, ucap Meli panjang lebar membuat Bagas semakin cinta dengan perempuan ini. Hari ini hari libur Bagas dan Meli sengaja memutuskan untuk tidak keluar rumah karena akan menghabiskan waktu bersama apalagi kini kandungan Meli sudah tua, Meli butuh tempat untuk bermanja-manja. Ini kan maumu. Oke mulai sekarang aku talak kau Karin, mulai detik ini kau bukan lagi tanggung jawabku, kau boleh pergi meninggalkan rumah ini, kita hanya menikah siri jadi tak ada yang perlu diurus di pengadilan, kau boleh keluar membawa ibumu Satria biarkan tetap di sini, ucap Alvan menarik nafasnya panjang. Alvan merasa sudah mempertahankan rumah tangganya tapi Karin semakin menjadi-jadi. Tak ada air mata dan tak ada penyesalan dalam diri Karin justru dia lega karena bisa terbebas dari Alvan yang sekarang lebih sering main tangan dengannya. Pak Heru mendengar semua ucapan Alvan, mungkin memang ini jalan terbaik untuk rumah tangga anaknya ini, untuk Satria adalah cucunya jadi dia juga ikut bertanggung jawab atas diri Satria. Karin segera mengemasi barang-barangnya dari kamar Alvan, dia sudah lama ingin pergi tapi masih terhalang Satria tapi kali ini Alvan ingin mengambil Satria jadi Karin merasa dia harus menghidupi diri sendiri dan ibunya. 1 bulan berlalu Alvan sudah mulai terbiasa hidup sendiri, dia pun sudah tak menghiraukan lagi kemesraan Meli dan Bagas yang sering dilihatnya di kantor. Dia menyadari semua ini terjadi karena ulah dirinya,
Alvan kini fokus untuk membesarkan Satria anak semata wayangnya bersama Karin. Untuk kehidupan Karin setelah berpisah darinya Alvan tak pernah ingin tahu lagi. Mamanya sudah beberapa kali mendesak Alvan menikah lagi agar ada yang mengurusi Satria, tapi Alvan tak ingin buru-buru, dia takut salah pilih seperti Karin, lagi pula kehidupannya saat ini sudah cukup nyaman untuknya. Untuk Satria Pak Heru yang menjaganya, Bagas juga sering mengirimkan uang untuk Pak Heru dan Satria, bagaimanapun juga Bagas tak akan melupakan kakaknya itu, apalagi Satria juga cucunya. Hari ini dokter sudah menjadwalkan operasi Meli karena kista yang diderita Meli kembali membesar, jadi dokter menyarankan dioperasi segera agar bisa menyelamatkan anak mereka. Sepertinya kami harus melakukan operasi pengangkatan rahim Ibu Meli, Pak, seperti yang sudah dijelaskan kemarin dengan segala resikonya saat Ibu Meli hamil karena kista yang tumbuh di dinding rahim sangat membahayakan mereka, jelas sang dokter. Lakukan yang terbaik untuk istri dan anak-anak saya, Dok. Saya mau mereka semua dalam keadaan sehat, jawab Bagas dengan wajah khawatir. Insya Allah kami akan berikan yang terbaik, Pak, bantu doanya. Bagas mencium kening Meli berkali-kali, dia memberikan kekuatan pada istrinya ini agar bisa kuat menjalani operasi caesar dan pengangkatan rahim Meli. Awalnya Meli menolak untuk diangkat rahimnya karena dia takut Bagas ingin memiliki anak lagi, tapi Bagas meyakinkan Meli kalau 2 anak saja cukup untuknya, dan Meli harus benar-benar sembuh agar bisa merawat dan membesarkan anak-anak mereka bersama. Selamatkan anak saya, Dok, ucap Meli pelan, dia tahu tubuhnya saat ini sudah semakin melemah. Dokter tersenyum kecil melihat Bagas yang terus menggenggam tangan Meli, kasih sayang lelaki ini cukup besar pada istrinya. Bagas menggelengkan kepalanya mendengar ucapan Meli, bagaimana mereka bisa hidup jika tanpa Meli nantinya, sudah pasti dunia Bagas anak berubah 180 derajat. Ibu tenang ya, rileks. Jangan berpikir macam-macam. Semuanya kita serahkan pada yang di atas, Ibu cukup berdoa, ucap sang dokter saat Meli sudah berada di kamar operasi. Bagas duduk di depan ruangan operasi, hatinya saat ini gelisah, dia berharap semoga semua baik-baik saja. Selamat, anak Anda sudah lahir dengan selamat tanpa kurang satu apapun, kelaminnya lelaki dan perempuan. Sekali lagi selamat, Pak, ucap sang dokter saat keluar dari ruangan operasi menjabat tangan Bagas. Bagas menghela nafas lega, akhirnya dia memiliki anak dari buah cintanya bersama Meli, bahkan satu pasang sekaligus. Tapi bagaimana keadaan istrinya saat ini? Istri saya bagaimana, Dok? Tanya Bagas cepat. Bu Meli. Saat ini kondisi beliau masih lemah, bantu doanya Pak agar beliau cepat sadar dan cepat membaik agar kalian bisa berkumpul bersama. Untuk anak kalian akan segera dipindahkan ke ruangan bayi terlebih dahulu, jika ingin melihatnya bisa di sana. Untuk Ibu Meli biarkan dia sadar terlebih dahulu baru bisa dijenguk, jawab sang dokter menepuk pelan lengan Bagas lalu meninggalkan lelaki itu mematung sendiri. Perasaan sedih dan bahagia bercampur aduk membuat Bagas tak bisa mengerti dengan situasi apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Apakah dia harus tersenyum dengan kelahiran anaknya dan apakah dia harus menangis karena Meli? Berita Melisa melahirkan sudah terdengar oleh Alvan. Dia dan papanya segera datang menjenguk Meli ke rumah sakit untuk memberikan selamat pada Bagas. Saat ini Alvan sudah mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, dia tak ingin ambil pusing lagi dengan masa lalu kelamnya. Bagas menatap sang buah hati dengan menitikan air mata, seharusnya saat ini mereka sudah bisa tertawa bersama dengan Meli,
dua bayi lucu sudah hadir di dunia tapi kini Melissa malah tak sadarkan diri setelah operasi. Bagas tak kuasa menahan kesedihan melihat anak-anaknya yang tak bisa segera dipeluk oleh Meli padahal Meli lah orang yang sangat menginginkan mereka hadir. Dia segera keluar dan duduk di depan ruangan. "Apa yang terjadi, Gas?" tanya Pak Heru saat melihat Bagas terduduk lemah di depan pintu ruangan bayi. "Meli, Mas." "Meli belum sadarkan diri," jawab Bagas pelan. "Kenapa Meli, Om?" tanya Alvan yang ikut khawatir. "Meli melakukan operasi pengangkatan rahim dan kini dia belum sadarkan diri, Kal," jelas Bagas. "Kenapa bisa? Kenapa Om izinkan Meli melakukan pengangkatan rahim? Aku tahu Meli menderita penyakit kista dan dari dulu Meli tidak mau jika rahimnya diangkat, Om," ucap Alvan sedikit kesal. "Kal, tenang. Bagas suami Meli saat ini bukan kamu," tegas Pak Heru. "Bagas yang berhak penuh atas diri Meli, lagi pula Bagas pasti sudah memikirkan resiko ke depannya," bentak Pak Heru tak suka melihat Alvan yang menyalahkan Bagas. "Tapi pasti Meli akan kecewa, Pak. Dia dari dulu tidak mau rahimnya diangkat dan kini karena menikah dengan Om membiarkan Meli menjadi perempuan yang tak akan bisa memiliki keturunan lagi selamanya," keke Alvan. "Kami sudah punya 2 anak, Kal, itu sudah cukup bagiku. Yang terpenting keselamatan Meli, bukan hanya memikirkan egoku saja. Saat ini kesehatan Meli yang utama. Aku tak ingin anak lagi, aku butuh Meli," jawab Bagas membuat Alvan terasa tersindir. Dulu saat dia masih menikah dengan Meli dia hanya mementingkan dirinya bukan Meli. "Aku tak ingin Meli tersiksa karena egoku. Aku ingin kami hidup bahagia dengan anak-anak kami. 2 anak sudah cukup bagiku. Aku tak ingin Meli menderita," lanjut Bagas. Benar yang dikatakan Bagas, Kal, kesehatan Meli yang utama karena anak-anak mereka butuh sosok ibu. Bagas juga butuh sosok istri. Doakan saja yang terbaik untuk kesembuhan Meli, bukan malah saling menyalahkan begini, sahut Pak Heru mulai melemah. "Suami Ibu Meli," panggil sang suster membuat Bagas segera bangkit. "Ya sus, saya," jawab Bagas cepat dan mendekat pada perawat yang memanggilnya. "Ibu Melissa sudah sadarkan diri, beliau dari tadi memanggil suaminya." "Alhamdulillah," gumam Bagas tersenyum kecil dan segera berjalan ke arah ruangan Meli. "Sayang," ujar Bagas menggenggam tangan Meli yang terlihat dingin, wajahnya masih pucat. "Anak kita?" tanya Meli pelan, dia masih belum punya tenaga. "Anak kita sehat, mereka lucu. Abangnya tampan, adiknya cantik seperti kamu," bisik Bagas pelan. "Jangan pikirkan apapun sayang, pikirkan kesembuhanmu. Aku mencintaimu, kami butuh kamu sayang," lanjut Bagas. Meli mengangguk pelan, bibirnya sedikit tertarik dan air matanya menetes bahagia. Dia saat ini sudah menjadi seorang ibu, hal yang paling dia tunggu selama ini. "Kamu istirahat saja ya. Aku ingin kamu sembuh dan kita bisa bersama merawat mereka. Saat ini sudah ada Big Ina yang mengurusinya," jelas Bagas sambil mengusap lembut rambut Meli. "Ada Mas Heru di luar bersama Alvan, mereka melihat anak kita dan kamu sayang, apa kamu mau bertemu mereka?" tanya Bagas dan diangguki Meli pelan. Bagas mencium kening Meli dan segera keluar. Tadi suster mengatakan Meli belum boleh ramai dikunjungi, takut perutnya malah menegang usai operasi. "Mas, masuklah bersama Alvan," ucap Bagas. Bagaimanapun juga Bagas tidak mengizinkan Alvan masuk sendiri. Dia takut Alvan malah berbicara macam-macam sehingga Meli malah bertambah sakit. "Mel,
Selamat atas kelahiran anak kalian, ucap Pak Heru mendekat. Terima kasih Pak, bagaimana Papa bisa tahu? Tanya Meli. Meli tidak bisa merubah panggilannya pada mantan mertuanya ini karena sudah terbiasa, dan Meli juga sudah menganggap Pak Heru sebagai orang tuanya sendiri karena kebaikan lelaki ini. Alvan yang mengatakan karena Bagas tidak masuk kantor beberapa hari ini, jawab Pak Heru membuat Meli menatap Alvan yang hanya diam di samping papanya. Papa berharap kalian semua bahagia, sudahi perang dingin ini dan cari kebahagiaan kalian masing-masing. Mungkin kamu masih menyimpan rasa amarah pada Alvan tapi saat ini kamu dan Bagas sudah bahagia. Maafkan Alvan nak, pinta Pak Heru. Selama ini Pak Heru ingin berbicara empat mata dengan Meli tapi selalu tak memiliki waktu. Pak, aku sudah lama memaafkan Alvan. Sejak menikah dengan Bagas aku merasa hidupku sangat sempurna bahkan Tuhan menjawab langsung semua doaku saat aku bersama Bagas. Tak ada alasan untukku tak bahagia bersama lelaki itu. Aku hanya minta pada Alvan cobalah menghargai seorang perempuan karena dia juga terlahir dari rahim seorang perempuan. Jaga dan sayangi apa yang sudah kamu miliki karena jika sudah pergi tak akan bisa kembali, ucap Meli pelan. Meskipun Meli berbicara pelan tapi cukup menyentuh ke hati Alvan. Mel. Maafkan aku, ucap Alvan tertunduk, dia merasa malu menatap Meli. Aku salah selama ini Mel, aku hanya mementingkan diriku sendiri tanpa memperdulikan perasaanmu, lanjut Alvan. Meli menarik sudut bibirnya kecil dan meminta Alvan mendekat dengannya dengan gerakan tangan. Kamu tahu hal terbesar yang aku inginkan selama ini? Tanya Meli dan dijawab gelengan oleh Alvan. Anak. Aku sangat ingin memiliki anak dan itu tidak aku dapatkan dari kamu karena kamu mengatakan aku mandul, ucap Meli sedikit gemetar jika mengingat ucapan Alvan dulu.